Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, di pagi yang luar biasa hari ini kita sama-sama berkumpul lagi. Kita dalam format tuntunan sepekan. Kiranya dari pembelajaran kita dari hari ke hari biar makin kuat, makin terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Sebelum kita mulai sharing hari ini, mari sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk aku aja kita sama-sama sembah Tuhan. Setiap kami pagi hari ini Tuhan, bukan kuat, bukan gagah setiap kami Tuhan, kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau sharing satu dengan yang lain Tuhan, biar kami terus makin hari makin kuat, biar kami makin dibangun di dalam Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar Kau pimpin Tuhan tuntunan sepekan hari ini dari awal sampai akhir, biar hanya kemuliaan-Mu yang ada di tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wah, dahsyat. Hari ini aku Anggi balik lagi bersama dengan Kak Eva hari ini.
Kita mau sharing-sharing ya Eva ya, puji Tuhan. Ya, untuk hari ini kita ini ya tentang yang pertama kemarin juga tentang ada 6 perlengkapan senjata Allah ya. Iya betul. Ya, di situ kita ambil hari ini temanya kita ambil di pedang roh. Yes, Nah, betul. Nah, kita mau di sini mau belajar sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa sih arti dari pedang roh itu, Anggi? Nah, ini dahsyat banget karena hari ini walaupun di ayat yang terakhir ya mungkin kalau kita tahu mungkin itu ada di ayat yang ke-17, tapi ini dahsyat banget karena kita mau sama-sama bagi sharing hari ini dan juga bukan buat yang di rumah doang tapi buat kita juga pribadi ya, Anggi. Iya, betul banget. Apa sih, Anggi, di ayat firman mana yang mengartikan apa sih arti pedang roh itu gitu? Nah, kalau di sini karena kita lagi bahas tentang Efesus nih ya, Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18, kita sama-sama ambil di yang ayat yang ke-17 gitu tentang pedang roh sendiri. Pedang roh sendiri yaitu adalah firman Tuhan. Dalam ayatnya sendiri juga mengatakan bahwa saat kita mau berperang maka kita harus persiapkan diri kita dengan senjata Allah gitu. Nah, salah satunya pedang roh. Dan di sini pun udah disebutkan bahwa pedang roh yaitu adalah firman Tuhan. Kalau menurut Kak Eva sendiri ini apa nih pedang roh? Pedang roh, kalau menurut saya, menurut pribadi ya, maksudnya menurut pandangan saya, awalnya pedang dulu nih. Apa sih makna arti pedang itu ya? Pedang itu merupakan senjata untuk menyerang atau bertahan, benar nggak, Anggi? Betul. Terus juga melindungi diri dari lawan, dan kita juga harus gimana caranya melawan musuh-musuh kita gitu kan, serta mengalahkan mereka gitu kan. Dalam bertahan dan menyerang itu dibutuhkan latihan, bener nggak? Iya, betul. Kita harus butuh latihan loh untuk bagaimana kita mau melawan. Kita kayak pedang gitu, harus kita asah kan, bener nggak? Biar supaya tajam gitu. Betul. Pada saat apa aja, maksudnya misalnya kita memukul dengan pedang itu lawan kita atau sesuatu yang itu bisa kita tebas ibaratnya gitu ya, benar kan? Gitu. Betul banget. Terus kan gimana caranya kita mengasah atau menggunakan pedang supaya mendapatkan perlindungan yang maksimum ya gitu kan? Kita perlu latihan dengan sungguh-sungguh supaya tahu cara menggunakan pedang roh itu, yaitu firman Tuhan. Amin. Kita bisa lihat di Ibrani, coba Anggi bacakan di Ibrani 4 ayat 12. Di Ibrani 4 ayat ke-12, bahwa firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Orang yang senjatanya firman Tuhan adalah orang yang tidak bimbang atau tidak kesulitan untuk melakukan sesuatu. Iya, benar. Ya. Terus kita juga belajar nih, Anggi, gimana sih caranya kita menggunakan pedang roh itu, yaitu kan firman Tuhan. Gimana caranya melakukan itu? Yang pertama kita lihat ya, kita tuh harus memahami bahwa pedang firman Allah itu harus dibaca dengan baik-baik. Seperti contohnya kita baca firman Tuhan setiap hari, betul. Terus kita juga merenungkan gitu kan. Tapi jangan lupa, selain kita membaca merenungkan, kita harus belajar apa? Kita melakukan gitu kan. Merenungkan aja ya kan ya. Iya. Terus latihan yang benar menurut firman Tuhan itu kita bisa lihat ya, contohnya di ayat mana, Anggi? Mungkin bisa di Mazmur 19 ayat yang ke-11. Boleh bacain. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, terus kita juga bisa baca ya. Kita nggak baca nanti di rumah, boleh baca di rumah. Itu ada di Mazmur 119 ayat 11. Satu aja nih saya baca ini ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terus kita juga bisa lihat di 119 ayat 33 sampai 40. Nanti bisa yang di rumah bisa baca, buka ayat Alkitabnya. Terus yang pertama ya, Anggi, yang pertama kan kita harus memahami bahwa firman itu harus dibaca dengan baik-baik gitu kan. Terus yang kedua, apa sih pedang roh itu? Setelah kita tadi belajar bagaimana kita harus
memahami firman Tuhan, gak cuma sekedar baca ya, Iya, tadi ya kan iya. ya. Kita sama-sama renungin, dan sekarang tuh dahsyatnya Gemar kita ada remanya. Jadi selain baca, kita juga merenungi, memahami apa sih isi pesan Tuhan hari ini gitu. Amin. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, benar. Betul. Karena kalau kita udah kayak tadi dibilang, pedang itu harus diasah. Ya. Kalau kita yang pedangnya tajam tapi yang pakainya ternyata nggak bisa, Iya. itu juga sama aja. Tapi kalau kita sama-sama punya pedang yang tajam, tapi juga sebagai yang menggunakan juga berlatih dengan sungguh-sungguh, jadi bisa menggunakan dengan Ya. benar, maka menjadi maksimal penggunaan pedang tersebut. Mungkin Iyanta boleh bacain ayatnya. Ayatnya ada di 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah ada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Wah, dahsyat ya Iya. ya. Terus Gimana? yang selanjutnya yang ketiga nih. Yang ketiga apa nih Anggi? Latihan yang benar menurut firman Tuhan. Yang ketiga itu kita minta Tuhan menyatakan dirinya dalam setiap roh, yaitu Iya. firman Tuhan gitu kan. Iya. Kita bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 15 ya. Gitu. Kita kan minta menyatakan dirinya kepada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita baca sehari-hari gitu kan. Kalau menurut pengalaman Anggi kan apa sih, bagaimana caranya supaya kita melakukan pedang roh itu gitu, Iya. firman Tuhan itu gitu. Mungkin ada kesaksian apa yang dialamin, gimana sih melakukan kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Iya, benar banget. Kalau kita mungkin keseharian gitu menjalankan firman Tuhan hari-hari, bagaimana kita melakukannya itu mungkin nggak mudah ya, mungkin ya di rumah juga rasain saat lagi dalam masalah mungkin nggak enak, tapi harus tetap bisa menjalankan firman Tuhan. Jadi aku sempat dengar salah satu khotbah gitu ya, itu Ya. dahsyat banget. Saat kita dalam kondisi tertentu, coba balik lagi back to Bible gitu. Kita baca firman Tuhan yang mungkin saat kita lemah, kita baca firman Tuhan yang menguatkan kita. Saat kita mulai emosi, coba kita baca firman Tuhan yang bisa menenangkan hati kita dan bisa memberikan kita Amin. untuk merespon yang positif sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan itu yang harus dilakukan hari-hari ini gitu. Apalagi mungkin kalau kayak udah ada keluarga juga gitu, Iya. tapi punya pengalaman juga nih sendiri tentang menjalankan firman Tuhan. Maksudnya kadang-kadang kan kita menemui ya, mungkin di dunia kerja, di rumah tangga Ya. gitu kan, gimana mungkin kita kadang capek kerja, terus pulang harus ngurusin anak, nggak taunya rumah misalkan contoh berantakan, gimana kita dilatih kesabaran. Iya, Nah, betul. kan kalau firman Tuhan kan ada tuh buah roh kan, Iya. kita harus kasih sukacita, Salah satunya sabar ya, gitu. sabar gitu kan. Nah itu memang apa namanya, kebenaran firman Tuhan, kita disuruh sabar nih gitu kan, pada saat kita tahu kebenaran firman Tuhan bersabar. Tapi kadang saya juga mengalami kesabaran itu ada batasnya nggak sih ini gitu kan. Kadang-kadang misalnya contoh kita menghadapi seseorang sekali, 2 kali, 3 kali melakukan hal yang sama gitu kan, padahal Tuhan suruh di Alkitab kan 70 Kali 7 gitu kan, ada Iya, betul. ayat firman Tuhannya kan. Tapi kalau kita yang sendiri yang ngalamin, kayaknya secara daging ya manusia gitu kan, secara daging manusia kan gimana ya rasanya, bener-bener aduh haleluya, kita minta tuntunan Tuhan, minta Tuhan kasih kekuatan supaya sabar nih ngadepin ini orang gitu Iya, kan. betul. Tapi kita juga mau belajar ya, misalnya kayak saya atau suami di rumah tangga kan, suami jadi pemimpin ya, misalnya di kantor atau kita di dunia pelayanan sebagai seorang pemimpin itu, kita tuh juga harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita ini ya, maksudnya kita kan udah jadi pemimpin, jangan merasa paling benar ya Betul, gitu. betul. Cuman seorang pemimpin juga harus mau merendahkan diri. Iya. Misalkan ada sesuatu, ada masukan yang baik nih diomongin ke pemimpin misalnya gitu, ya kita harus sebagai pemimpin harus menerima masukan dari yang misalnya anggota kita gitu kan. Jangan maunya cara pikir kita doang, cara pandang kita doang, padahal belum tentu apa yang seorang pemimpin pikirkan itu belum tentu benar nggak? Iya, benar banget. Cuman
melalui orang anggota-anggota kita mungkin, terus jiwa-jiwa yang di sekeliling kita mengingatkan kita ini jangan bebal, bener nggak Anggi? Bener nggak? Back to Bible lagi ya. Iya, maksudnya kita juga harus belajar rendah hati itu kan juga ada di ayat Alkitab ya gitu kan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari, ngadepin orang yang macam-macam, bener nggak? Di jalan juga kalau naik mobil, gimana kan? Diseret, diginiin orang di depan kita, udah mau nabrak, nanti kita ini kena juga kan, disalahin kan, rasanya gimana? Responnya gitu, harus dipikirkan juga. Gitu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Mungkin kayak tadi mungkin sharingnya kayak kan juga karena kan memimpin juga gitu ya di wanita, mungkin banyak masukan juga. Dan ini juga jadi pembelajaran buat setiap kita untuk bagaimana kita respon atau melakukan sesuatu, mereka dilihat lagi dengan firman Tuhan. Ya, Seperti yang tadi bilang, mungkin jalanin 7 kali 7 itu nggak gampang gitu ya. Gampang itu Pas lagi ngalaminnya ya. Kalau sabar itu benar-benar ya, kalau saya pribadi kalau saya pribadi ya itu yang paling benar-benar itu kesabaran. Terus kita belajar benar-benar kebenaran firman Tuhan tentang kerendahan hati. Ya itu yang ada di buah roh itu yang menurut saya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Betul. Kalau saya percaya kalau semua kita lakuin di 9 buah roh itu, saya percaya jarang banget terjadi perselisihan ya. Kalau ada perselisihan pun pasti bisa dibereskan dengan yang baik-baik, jangan pakai emosi gitu kan. Betul. Kita kan juga malu ya Anggi, maksudnya Anggi juga kan di youth ya gitu. Kalau sampai bentrok sampai ini kan malu juga ya, maksudnya sebagai seorang pemimpin kok arogan sih kamu gitu, masa kasih masukan kamunya ini kan, maksudnya nggak terima gitu kan. Tapi kita di sini mau belajar merendahkan diri ya gitu kan, di hadapan Tuhan, di depan orang lain juga kita yang lebih, misalnya saya lebih tua dari Anggi kan, mau nggak saya belajar misalnya minta tolong sama Anggi, kita ngomong, jangan mau merental Anggi. Saya juga belajar, nggak mau. Saya biarpun maksudnya kita di rumah tangga maupun di itu, kita juga belajar rendah hati. Walaupun jadi seorang pemimpin, jangan jadi pemimpin yang suka perintah-perintah nih. Tapi kita juga mau jalan nih, kalau misalnya ada kegiatan atau apa, jangan suruh-suruh aja gitu, bener nggak Anggi? Kita dengan belajar rendah hati gitu, kita mau berbau sama yang lain gitu, bener nggak Anggi? Betul, karena semuanya yang kita lakukan harus kembali lagi apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Mungkin tadi salah satunya menjalankan buah-buah roh, mungkin itu sebagian kecil dari begitu banyak firman Tuhan gitu ya, yang bisa kita jalankan. Mungkin di ayat ini juga kita membahas tentang pedang roh itu, yaitu firman Tuhan sendiri yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini juga kalau kita lihat gitu di ayat yang ke-10 gitu ya, bahwa saat kita menjalankan firman Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan, saat itu juga bukan karena kuat gagahnya kita juga gitu, karena dikatakan bahwa ini tuh kuatnya itu di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Jadi sama sekali nggak ada tentang hebatnya kita atau kuatnya kita untuk menjalankan firman Tuhan. Sebagai manusia mungkin yang kayak tadi dibilang, mungkin bisa aja emosi, bisa aja aduh sabaran kayaknya udah tipis tisu nih, udah nggak sabar nih. Tapi balik lagi bahwa saat kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan kasih kita kekuatan. Amin. Dan pastinya anak-anak Tuhan hari-hari ini harus keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang gitu. Jangan sampai di peperangan, karena kita hari-hari ini bukan melawan darah dan daging, kanan kiri gitu ya, tapi melawan penghulu di udara, melawan banyak-banyak orang. Kadang-kadang kan kalau kita melihat ini orang, aduh ini orang gitu misalnya, kok nggak berubah-berubah gitu kan. Kadang kita kalau secara manusia kesel sama orangnya, tapi kita mau belajar seperti firman Tuhan, yang kita itu jangan orangnya, kita doa. Betul, doa. Apa yang dia lakuin itu, misalnya dia melakukan kesalahan pun, kita perangi supaya apa yang dia lakukan itu dia berubah gitu perilakunya gitu. Karena nggak boleh orangnya ya, harus kita doakan. Makanya kita belajar biarpun orangnya berbuat salah, kita nggak benci orangnya, kita nggak anti gitu kan. Tetap kita kalau ketemu tetap negur, mengingatkan. Sebagai seorang pemimpin atau misalnya anggota gitu kan, kita jangan segan untuk mengingatkan pemimpin kita di atas kita gitu kan. Misalnya pemimpin melakukan
jurusan yang salah misalkan itu. Ya kita sebagai sebagai anggota yang di bawahnya gitu kan, kita belajar untuk mengingatkan, dan sebagai seorang pemimpin harus juga mau menerima masukan gitu, benar nggak Anggi? Supaya sama-sama tidak terjadi perselisihan yang panjang, misalnya ada pergumulan apa gitu kan misalkan gitu. Pokoknya setiap kita menghadapi berbagai hal, maka balik lagi kita harus lihat lagi gimana cara kita merespon sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin dari contoh-contohnya, ya dari contoh-contoh yang sudah disampaikan. Ini menjadi pembelajaran bukan cuma buat kita yang di sini, tapi buat yang di rumah juga, buat setiap kita semua. Kita sama-sama belajar bahwa setiap kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun itu mungkin gak mudah gitu, walaupun itu masih banyak perjuangan, karena kan masih tinggal di dunia, kalau di dunia masih harus berjuang ya. Iya, sampai sampai tujuan kita itu ketemu sama Bapa di surga dan juga mendapatkan mahkota pastinya. Dan untuk dapat mahkota pasti harus jadi pemenang dulu. Makanya balik lagi, setiap kita hidup kita harus sesuai sama firman Tuhan. Mungkin menjalankannya nggak mudah, iya, karena bukan kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Minta kekuatan dari Iya, Tuhan. minta kekuatannya dari Tuhan, jangan karena hebatnya kita. Iya. Gitu. Mungkin ada yang disimpulkan nih dari kesaksian hari ini. Kalau dari kesimpulan saya, dari kesimpulan yang kita ini ya dari pembahasan ini, pedang roh itu kan firman Tuhan, ya kan pedang roh adalah firman Tuhan. Ya kita harus belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal kebenaran firman Tuhan, bukan belajar aja nih, gitu kan, tapi kita juga harus melakukan, gitu. Kita membaca firman, terus kita udahlah baca aja, jangan begitu juga ya, gitu. Jangan. Karena biar gimana pun firman yang Tuhan sampaikan itu sangat bagus loh, mengajar kita, menegur kita gitu, benar nggak Anggi? Gitu kan. Kita percaya melalui pedang roh ini kita dibentuk makin lebih baik lagi dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita dikuatkan, dipulihkan, bahkan ada mukjizat terjadi. Ya, itu sih kesimpulannya. Iya, mungkin kalau dilihat dari tadi kita bahas itu ya dari awal, dimana kalau pedang roh ini sendiri tadi udah dijelasin gitu ya, untuk melatihnya juga nggak gampang gitu ya, nggak bisa menggunakan pedang roh ini dengan maksimal, karena pedang roh ini juga kan kita bisa lihat bahwa pedang itu bermata dua nih, nggak cuma ke sana tapi ke sini juga gitu. Kalau kita nunjuk itu sebenarnya sisanya pakai ke kita ya, benar gitu. Jadi masih perlu belajar banget nih. Dari poin yang pertama juga memahami bahwa pedang roh yaitu firman Tuhan yang kita baca nggak cuma dibaca, direnungi, tapi dilakukan. Amin. Dan yang kedua juga kita belajarnya nggak bisa hari ini belajar besok nggak belajar, tapi setiap hari sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Mungkin yang kemarin udah sungguh-sungguh, sekarang makin sungguh-sungguh lagi. Dan kita juga mau sama-sama terus hidup tuh menantikan Tuhan, dan biarlah setiap kita yang hadir pagi hari ini dimanapun kita berada, kita mau sama-sama minta pernyataan Tuhan dalam hidup setiap kita, karena kita nggak bisa hari-hari ini jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita jalan, mungkin kalau jalan sendiri kita cuma bisa ketemu, tapi saat kita berjalan sama Tuhan tuh bisa lebih jauh dari itu. Karena dahsyat banget penyertaan Tuhan ini ya. Tuhan itu dahsyat banget, kita jadi kuat, kan. Jadi maksudnya bisa down gitu kan, jadinya pokoknya kayaknya ngerasain Tuhan itu kasih kita dari dalam itu kuat gitu kan, jadi kuat kita gitu, nggak gampang, maksudnya nggak gampang cengeng, nggak gampang, yang pasti nggak gampang benci orang gitu, dan kita nggak gampang iri sama orang gitu kan, benar nggak gitu kan? Betul. Saat kita menanamkan Tuhan dalam diri kita juga pastinya punya respon yang berbeda, punya kita cara mau belajar jadi teladan, terus jadi teladan buat banyak orang ya. Karena hari-hari ini kita mau sama-sama menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin. Dan mungkin ini juga menjadi poin buat setiap kita bahwa pedang roh ini bukan sekedar senjata alam dengan semua yang kemarin juga akan dibahas beberapa hari berikutnya, tapi biarlah menjadi sesuatu yang mengingatkan kita untuk terus melakukan, menjadi teladan buat banyak orang, karena ini perlu tindakan, karena dikatakan juga gitu ya. Kalau dikatakan di sini ambillah, kalau dikatakan ambillah berarti ada respon kita. Di ayat 13 itu dikatakan ambillah, senjata Allah tuh diambil, berarti ada tindakan setiap kita untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yuk
mari sama-sama terus jadi teladan, melakukan firman Tuhan dan jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Bila firman yang kami baca ya Tuhan, kami renungkan, kami pelajari ya Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar hari ini pun yang Kau urapi yang mendengar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau pakai setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman tertanam di dalam setiap kami ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. God bless you. Tuhan Yesus berkati.